Sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai, mari bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga tombol loncengnya. Untuk kisah yang akan kita bahas kali ini sumbernya sudah kita cantumkan di deskripsi. Selamat menyaksikan. Ki Ageng Pengging yang juga disebut Raden Kebo Kenongo, adalah tokoh yang namanya disebut dalam babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lain, dengan kala waktu yang serupa. Sesuai dengan namanya, dia bertempat tinggal di Pengging, yang lokasinya sekarang berada di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Ki Ageng Pengging yang kelak dihukum mati oleh penguasa kerajaan Demak, pada masa pemerintahan Raden Patah, karena dituduh memberontak. Ki Ageng Pengging atau juga dengan nama lain Kebo Kenongo, kakaknya bernama Raden Kebo Kanigoro, yang juga disebut Ki Ageng Banyubiru, dan adiknya bernama Kebo Amiluhur yaitu Ki Ageng Butuh. Ketiganya adalah putra pasangan Andayaningrat Ki Ageng Pengging Sepuh, atau Said Muhammad Kabungsuan, atau juga yang mempunyai nama lain Jaka Sengara dan Retno Pembayun. Dia diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya, Raja Majapahit yang diculik Menak Dali Putih, Raja Belambangan, putra Menak Jinggo. Jaka Sengara berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya. Jaka Sengara kemudian menjadi Adipati atau Raja Muda Pengging, bergelar Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging I. Kedua putranya menempuh jalan hidup yang berbeda. Kebo Kanigoro yang setia pada agama lama meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Sedangkan Kebo Kenongo masuk Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Serat Kanda mengisahkan, Andayaningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Dia tewas di tangan Sunan Ngudung Panglima pasukan Demak yang juga anggota Wali Songo. Kebo Kenongo tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya, padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak. Kebo Kenongo kemudian menjadi penguasa Pengging menggantikan ayahnya. Namun dia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati umumnya, melainkan hidup sebagai petani membaur dengan rakyatnya. Menurut Serat Siti Jenar, Kebo Kenongo bertemu Syekh Siti Jenar sesudah menjadi penguasa Pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan teoretis dalam agama Hindu, Buddha, dan Islam namun berbeda keyakinan. Ki Ageng Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko putri dari Sunan Kalijogo. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Mas Karebet. Saat Mas Karebet dilahirkan, Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang yang didalangi kakak seperguruannya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Sepulang mendalang, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggal Ki Ageng Pengging dan istrinya, Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, yaitu istri dari Ki Ageng Tingkir, sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Jaka Tingkir, dan mendirikan kerajaan Pajang. Pendirian Pajang adalah sebagai usaha Jaka Tingkir, yang telah berhasil memperistri Putri Sultan Trenggono untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori berpindahnya corak kerajaan maritim ke agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedolepen yang bernama Arya Penangsang. Menurut babat Tanah Jawi, Ki Ageng Pengging dicurigai oleh Raden Patah hendak memberontak, karena tidak mau menghadap ke Demak. Patih Wanapala dalam Serat Siti Jenar menyebut, Patih Wanasalam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran. Waktu setahun berlalu dan Ki Ageng Pengging tetap menolak menghadap. Apalagi dia gencar mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintah Demak, dan kemudian Sunan Kudus pun dikirim untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging.
Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Ki Ageng Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap ke Demak untuk bertemu dengan Raden Patah. Akhirnya dia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris Sunan Kudus. Menurut Serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya dikisahkan berhasil menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Akhirnya Ki Ageng Pengging meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena ditusuk Sunan Kudus. Ada riwayat lain, bahwa Kebo Kenomo lari ke Surabaya dan sama sekali tidak mau menghadap ke Demak. Sehingga kemudian ada silsilah makamnya ada di Surabaya, makam Ki Ageng Pengging. Pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakannya terhadap pemerintahan Demak. Dia adalah murid terbaik Syekh Siti Jenar, salah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi.